Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afrilia Sukmawila dari SI7 dengan nomor NIM 23111152610242. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tentang pembelajaran interaktif software dan hardware pada komputer dengan dosen pengampu saya, Bapak Hadi Syahputra, Eskom Mkom, mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini sebagai pembahasan pertama saya akan membahas apa itu hardware dan apa itu software. Hardware adalah atau yang biasa kita sebut perangkat keras adalah komponen-komponen komputer yang dapat terlihat disentuh secara fisik. Jadi rupa fisik dari komputer dapat kita sebut sebagai hardware atau perangkat keras. Contoh dari hardware adalah monitor, mouse, keyboard, ada juga printer dan lain sebagainya. Untuk pengertian dari software atau yang biasa kita sebut sebagai perangkat lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang do format kemudian disimpan secara digital. Bisa dibilang bahwa software merupakan komponen yang tidak dapat terlihat secara fisik, tetapi terdapat dalam sebuah komputer. Contoh dari software ada Microsoft Word saat kita menggunakan Microsoft Word pada pembuatan surat atau data-data lainnya dan perangkat aplikasi lainnya pada komputer. Untuk selanjutnya saya akan mengklasifikasi dari hardware dan software. Yang pertama saya akan mengklasifikasi dari hardware atau perangkat keras. Klasifikasi yang pertama, input atau output device atau ID device terdiri dari perangkat masuk dan perangkat keluaran seperti keyboard, printer. Yang kedua, storage device atau perangkat penyimpanan merupakan media untuk menyimpan data seperti disket hard, disk CDI, flash disk, dan lain-lain. Yang ketiga, monitor atau screen. Monitor merupakan sarana untuk menampilkan apa yang kita ketikkan pada papan keyboard. Setelah diolah oleh prosesor, monitor disebut juga dengan Visual Display Unit atau VDU. Yang keempat, casing unit, yaitu tempat dari semua perangkat komputer, baik itu motherboard, card, peripheral lain, dan central processing unit atau yang biasa kita sebut CPU. Casing unit ini disebut juga dengan system unit. Dan yang terakhir, yang kelima, central processing unit atau CPU adalah salah satu bagian komputer yang paling penting karena jenis prosesor menentukan pula jenis komputer. Baik tidaknya suatu komputer, jenis komputer, harga komputer ditentukan terutama dan jenis prosesornya. Semakin canggih prosesor komputer, maka kemampuannya akan semakin baik dan harganya biasanya akan lebih mahal. Untuk yang ini saya akan membahas tentang klasifikasi dari software. Yang pertama, sistem operasi seperti DOS, Unix, Linux, Novel, OS 2, Windows, yaitu software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat berkomunikasi tanpa
adanya sistem operasi, maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali. Untuk yang klasifikasi yang kedua, yaitu program utility seperti Nartun Utility, ScanDisk, PC Tools, dan lain-lain. Program utility berfungsi untuk membantu mengurangi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi. Misalnya nih, PC Tools dapat melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi PC Tools mampu memberikan keterangan animasi yang bagus dalam proses pengformatan. File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan lagi dengan program bantu hal ini dapat dikembalikan atau dapat dilakukan. Untuk klasifikasi yang ketiga, dapat kita ketahui pada slide ini, program aplikasi seperti GL, Mayo, Payroll, dan lain-lain merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti program gaji pada suatu perusahaan. Maka program ini hanya digunakan oleh bagian keuangan saja, tidak dapat digunakan oleh departemen lain. Biasanya program aplikasi ini dibuat oleh seorang programmer komputer sesuai dengan perintah atau kebutuhan seseorang atau lembaga atau perusahaan guna keperluan internnya. Untuk klasifikasi yang keempat, program paket Microsoft Adobe Photoshop, Micromedia Studio, OpenOffice, dan lain-lain adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingan. Seperti Microsoft Office dapat digunakan departemen keuangan untuk membuat nota atau bagian administrasi untuk membuat surat, penawaran, dan lain sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi yang kelima, dapat kita ketahui bahasa pemrograman PHP, ASP, DBase, Visual Basic, dan lain-lain merupakan software khusus digunakan untuk memproses atau membuat program komputer atau sistem operasi. Baiklah, dari uraian di atas tentang pengertian hardware, software, terus klasifikasi hardware dan klasifikasi software, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, interaktif hardware dan software komputer sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas komputasi yang kompleks. Tanpa adanya hardware yang tepat, software tidak akan dapat berjalan dengan baik dan sebaliknya. Hardware dan software komputer saling bergantung satu sama lain. Hardware menyediakan platform untuk menjalankan software, sedangkan software mengontrol dan mengoptimalkan kinerja hardware. Untuk yang ketiga, kesimpulan dari hardware dan software yang ketiga, hardware yang baik dapat meningkatkan kinerja software, misalnya memiliki CPU yang lebih cepat atau RAM yang lebih besar akan meningkatkan kecepatan dan kinerja komputer secara keseluruhan. Untuk kesimpulan yang keempat, dapat kita lihat bahwa software yang baik dapat memaksimalkan potensi hardware dengan menggunakan software yang dioptimalkan.
kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya hardware, menghindari pemborosan daya atau penggunaan yang tidak efisien. Untuk kesimpulan yang terakhir, yang kelima adalah interaksi antara hardware dan software juga mempengaruhi keamanan komputer. Kelemahan dalam hardware atau software dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak atau mencuri data kita. Nah, sekian presentasi video saya mengenai interaktif hardware dan software. Jika ada kesalahan saya dan pengucapan kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.